Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Negeri 1 Lubang akan menceritakan sebuah cerita berjudul Sungai Serayu. Bima alias Raden Werkudara adalah kesatria penegak Pandawa. Perawakannya tinggi, besar, dengan otot-otot yang kekar dan kuat. Kumis dan jambangnya lebat, kelihatan angker dan seram. Akan tetapi, Bima berhati lembut, penyayang, dan tegas. Dia tidak pernah berkata kasar atau menyakitkan kepada siapapun. Dia juga sebagai benteng keluarga Pandawa. Ia sangat sayang pada 4 saudaranya. Saking sayangnya, Bima siap siaga melindungi saudaranya dari segala bahaya yang akan mengancam keselamatan jiwa raga saudara-saudaranya. Akan tetapi, pada suatu hari, warga Kurawa menantang Pandawa untuk membuat sungai. Kurawa adalah saudara sepupu Pandawa yang berjumlah 100 orang. Kurawa sering sekali ingin melenyapkan para Pandawa karena Kurawa ingin menjadi penguasa tunggal di kerajaan Hastinapura. Sebenarnya yang berhak bertahta di kerajaan Hastinapura adalah Pandawa. Namun Kurawa merasa enggan bila tahta kerajaan jatuh ke pihak Pandawa. Maka ditempuhlah berbagai tipu daya untuk melenyapkan para Pandawa dari muka bumi. Sudah berkali-kali Kurawa mengelabuhi Pandawa. Buntutnya, Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan dan diusir ke sebuah hutan. Hukuman dibuang di hutan dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Puncaknya, Pandawa telah berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang tak kalah besar dan hebat. Mengetahui keberhasilan tersebut, Kurawa merasa iri. Maka ditantanglah untuk membuat sungai yang bersumber dari Dieng. Pandawa menyanggupi. Kelima saudara itu saling berebut untuk menghadapi tantangan Kurawa. Tetapi Bima bersikeras bahwa dirinya sendiri yang akan menghadapi tantangan Kurawa. Kanda, Bunda Dewa, dan adik-adikku semua, bukan berarti saya meragukan ketulusan kalian untuk menghadapi tantangan Kurawa. Selama Bima masih menghirup udara, takkan sedetik pun tangan Kurawa melukai kalian. Untuk itu, izinkanlah aku yang menghadapi mereka. Aku mohon restu, kata Bima sembari beranjak lari. Singkat cerita, Bima telah berhasil menemukan para Kurawa. Mereka berkumpul lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sungai. Hai Bima, apa yang kamu andalkan datang seorang diri? Tanya si Yudanah sembari kacak pinggang. Sementara itu, Kurawa lainnya tertawa mengejek. Hahaha, hahaha. Apa sudah dipikir masak-masak tantanganmu itu? Seperti yang kau lihat, para Kurawa telah siap sedia. Berarti tekad kami sudah bulat. Kalau begitu, kapan bisa dimulai? Mana peralatanmu, Bima? Peralatanku ada pada keyakinanku. Aku tetap harus berusaha. Yang Maha Esalah nanti penentunya. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Mumpung waktu masih pagi. Tak, 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 tak.
suara linggis, dan peralatan lainnya bergelinting beradu dengan bebatuan. Sementara itu, Bima bersemedi di bawah pohon yang angkur dan seram. Bima sangat khusyuk semedinya. Ia memohon kepada Yang Maha Esa agar diberi kemudahan untuk membuat sungai. Tanpa sadar, Bima berdiri dan terasa hendak buang air kecil. Bima terus berjalan menyusuri lereng-lereng Gunung Dieng. Ajaib, atas Yang Maha Kuasa, air kencing Bima berubah menjadi sumber mata air. Ketika hendak kembali, tanpa sengaja, Bima melihat seorang gadis cantik yang telah mandi di sungai yang baru saja dibuatnya. Gadis itu terperanjat dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Kemudian, Bima menghampiri gadis itu. Sira Ayu. Saya Ayu, Raden. Bukan, tapi Sira Ayu. Maksudnya Raden? Sungai ini kuberi nama Sira Ayu. Kemudian, nama Sira Ayu melekat pada sungai yang baru saja terjadi itu. Lambat laun, nama Sira Ayu berubah menjadi Serayu, yaitu sungai yang bermata air dari lereng Gunung Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kesimpulannya, cerita ini termasuk dongeng. Dongeng ini menceritakan kesaktian seorang tokoh yang bernama Bima ketika membuat sungai di Banjarnegara. Dongeng ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh mundur sebelum berjuang. Akhirnya, suatu pekerjaan dapat terselesaikan asal ada niat baik dan tetap berusaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Negeri 1 Lubang akan menceritakan sebuah cerita berjudul Sungai Serayu. Bima alias Raden Werkudara adalah kesatria penegak Pandawa. Perawakannya tinggi, besar, dengan otot-otot yang kekar dan kuat. Kumis dan jambangnya lebat, kelihatan angker dan seram. Akan tetapi, Bima berhati lembut, penyayang, dan tegas. Dia tidak pernah berkata kasar atau menyakitkan kepada siapapun. Dia juga sebagai benteng keluarga Pandawa. Ia sangat sayang pada 4 saudaranya. Saking sayangnya, Bima siap siaga melindungi saudaranya dari segala bahaya yang akan mengancam keselamatan jiwa raga saudara-saudaranya. Kan tetapi, pada suatu hari, warga Kurawa menantang Pandawa untuk membuat sungai. Kurawa adalah saudara sepupu Pandawa yang berjumlah 100 orang. Kurawa sering sekali ingin melenyapkan para Pandawa karena Kurawa ingin menjadi penguasa tunggal di kerajaan Hastinapura. Sebenarnya, yang berhak bertahta di kerajaan Hastinapura adalah Pandawa. Namun, Kurawa merasa enggan bila tahta kerajaan jatuh ke pihak Pandawa. Maka, ditempuhlah berbagai tipu daya untuk melenyapkan para Pandawa dari muka bumi. Sudah berkali-kali Kurawa mengelabuhi Pandawa. Berikutnya, Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan dan diusir ke sebuah hutan.
Hukuman dibuang di hutan dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Puncaknya, Pandawa telah berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang tak kalah besar dan hebat. Mengetahui keberhasilan tersebut, Kurawa merasa iri. Maka ditantanglah untuk membuat sungai yang bersumber dari Dieng. Pandawa menyanggupi. Kelima saudara itu saling berebut untuk menghadapi tantangan Kurawa. Tetapi Bima bersikeras bahwa dirinya sendiri yang akan menghadapi tantangan Kurawa. Kanda Puntadewa dan adik-adikku semua, bukan berarti saya meragukan ketulusan kalian untuk menghadapi tantangan Kurawa. Selama Bima masih menghirup udara, takkan sedetik pun tangan Kurawa melukai kalian. Untuk itu, izinkanlah aku yang menghadapi mereka. Aku mohon restu, kata Bima sembari beranjak lari. Singkat cerita, Bima telah berhasil menemukan para Kurawa. Mereka berkumpul lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sungai. Hai Bima, apa yang kamu andalkan datang orang diri? Tanya si Danah sembari kacak pinggang. Sementara itu, Kurawa lainnya tertawa mengejek. Hahaha, hahaha. Apa sudah dipikir masak-masak tantanganmu itu? Seperti yang kau lihat, para Kurawa telah siap sedia. Berarti tekad kami sudah bulat. Kalau begitu, kapan bisa dimulai? Mana peralatanmu, Bima? Peralatanku ada pada keyakinanku. Aku tetap harus berusaha. Yang Maha Esa lah nanti penentunya. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Mumpung waktu masih stabil. Tak, 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 tak. Suara cangkul, suara linggis, dan peralatan lainnya bergelinting beradu dengan bebatuan. Sementara itu, Bima bersemedi di bawah pohon yang angkur dan seram. Bima sangat khusyuk semedinya. Ia memohon kepada Yang Maha Esa agar diberi kemudahan untuk membuat sungai. Tanpa sadar, Bima berdiri dan terasa hendak buang air kecil. Bima terus berjalan menyusuri lereng-lereng Gunung Dieng. Ajaib, atas Yang Maha Kuasa, air kencing Bima berubah menjadi sumber mata air. Ketika hendak kembali, tanpa sengaja, Bima melihat seorang gadis cantik yang telah mandi di sungai yang baru saja dibuatnya. Gadis itu terperanjat dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Kemudian, Bima menghampiri gadis itu. Sira Ayu. Saya Ayu, Raden. Bukan, tapi Sira Ayu. Maksudnya Raden? Sungai ini kuberi nama Sira Ayu. Kemudian, nama Sira Ayu melekat pada sungai yang baru saja terjadi itu. Lambat laun, nama Sira Ayu berubah menjadi Serayu, yaitu sungai yang bermata air dari lereng Gunung Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kesimpulannya, cerita ini termasuk dongeng. Dongeng ini
menceritakan kesaktian seorang tokoh yang bernama Bima ketika membuat sungai di Banjarnegara. Dongeng ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh mundur sebelum berjuang. Akhirnya, suatu pekerjaan dapat terselesaikan asal ada niat baik dan tetap berusaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.